Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai cabang-cabang iman, yaitu 77 cabang iman. 77 cabang iman yang ditulis di dalam kitab Al-Minhaj fi Syu'abil Iman yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Husain bin Al-Hasan Al-Halimi. Kita sudah membincangkan sebelumnya dalam video sebelumnya sampai ke cabang yang ke-20 ya. Pada kesempatan ini kita akan sambung dengan cabang yang ke-21. Ya, kita baca aja dalam slide ini. Wal hadi wal ishruna babun fis sholawat. Ya. Yang ke-21 yaitu bab mengenai solat-solat, ya, solat yang wajib. Ya. As-sholawat jamak dari as-sholah, ya. Jamak, ya. Solat yang 5 waktu, salat yang wajib 5 waktu, ya. Wasani wal isruna babun fis shadaqat. Ya, selanjutnya bab yang ke-22 ya, bab mengenai sedekah, ya. Jadi sedekah ini termasuk keimanan. Sedekah ini sama dengan tadi salat. Salat itu adalah implementasi dari keimanan seseorang, ya. Jadi kalau orang beriman, apa bukti dia beriman? Yaitu salat, ya, mendirikan salat yang wajib, ya, 5 waktu. Kemudian selanjutnya sedekah. Sedekah ini merupakan juga bukti dari keimanan seseorang. Dia membelanjakan hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedekah. Wasalithu wal ishruna babun fisyam. Bab selanjutnya adalah bab ke-23, yaitu cabang yang ke-23, yaitu bab mengenai saum atau asyam, ya. Saum telah kita bincangkan dalam video-video sebelumnya, ya. Hanya baru sampai siapa yang diwajibkan saum Ramadan, ya. Saum Ramadan ini, ya, bab tentang saum Ramadan dan saum-saum sunnah, ya. Saum yang wajib ada 3, yang berlaku umum adalah 1 saum Ramadan, ya. Selebihnya saum nadar atau saum kafarat, dan selain saum yang wajib adalah saum sunat, ya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, lebih kurang 59 hari, lebih kurang macam itulah, ya. Warabiu wal ishruna babun fil i'tikaf. Selanjutnya bab yang ke-24, ya, cabang yang ke-24 atau bab yang ke-24 adalah bab mengenai al-i'tikaf. I'tikaf ini berhubung kait dengan siam Ramadan, i'tikaf di masjid, ya. Ini juga merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. I'tikaf ini juga merupakan keimanan, ya, amalan yang berhubung kait dengan keimanan. Wal khamis wal ishruna babun fil manasik.
Selanjutnya yang ke-25 adalah bab mengenai manasik. Manasik ya, manasik ini berhubungan dengan haji. Ya, berhaji ke Baitullah ya. Pergi haji ke Baitullah. Manasik ini tata cara berhaji ya. Wal sadisu wal isruna babun fil jihad. Selanjutnya cabang yang ke-26 atau bab yang ke-26 adalah bab mengenai jihad. Jihad fisabilillah. Jihad ini bukan hanya berperang, tapi jihad ini lebih kepada saat ini adalah berperang melawan hawa nafsu ya. Meninggalkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang haram ya. Perkara-perkara kezaliman ya. Perkara-perkara kemungkaran, ini juga termasuk jihad ya. Nahyun anil munkar. Wasabi wali suruna babun fil murabati fil murabatoti ya, babun fil murabatoti fisabilillah ya. Bab yang ke-27 adalah bab mengenai mengawal di perbatasan negara ya, dalam fisabilillah, dalam jalan Allah ya. Mengawal, murabato ini asalnya mengawal di perbatasan negara ya. Jangan sampai ada orang yang melakukan pencerobohan ya, masuk ke dalam batas-batas negara dan akhirnya nanti ada kudeta karena dia sudah masuk, kita tak perasan ya. Kita tidak merasa, kita tidak tahu bahwa sudah ada masuk musuh ke dalam negara ya, melalui perbatasan-perbatasan ya. Wasaminu wal isruna babun fisibati ya, lil adwi indal iltiqa ya. Bab yang ke-26 yaitu bab mengenai tetap menghadapi musuh ya, ketika jumpa musuh. Ini berperang ya, fisabilillah untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi kalau di medan perang jangan lari dari musuh, karena lari dari musuh ini termasuk dosa ya. Jadi ketika sudah menghadap musuh, hadapilah ya. Ketika sudah di medan perang, hadapi musuh ya. Ketika berjumpa dengan musuh, jangan lari ya. Kalau lari macam mana dapat mati syahid ya. Islam tidak mengajarkan untuk kebal ya. Kita berharap mati syahid. Mati syahid ganjarannya kalau memang lillahi ta'ala adalah jannah ya. Dalam rangka menegakkan kalimah Allah ya, bukan untuk menzalimi orang lain, bukan. Makanya perang fisabilillah ini lain dengan perang-perang yang dilakukan oleh manusia yang non muslim ya. Dalam Islam ini ada aturan-aturannya ya, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan, menunjuk ajar ya, bagaimana melakukan musuh-musuh ya. Watasi wal ishruna babun fi adai khamsil mughanim ya. Al-Mughnim al-Mughnam. Bab yang ke-29 adalah bab mengenai menunaikan 1/5 dari ghanimah ya. Ghanimah ini juga diatur dalam Islam ya. Ghanimah ini al-Mughnam ya. Biadai khumusil batuk, minum dulu ya. Diulang, watasi wal isruna babun fi adai khumusil mughnam. Bab yang ke-29 adalah bab mengenai menunaikan 1/5 dari barang ghanimah. Barang ghanimah ini barang pampasan perang ya. Yasalunaka anil anfal ya. Ada surat Al-Anfal ya. Ghanimah, pampasan perang. Ada kewajiban menunaikan 1/5 ya. Wasalatuna babun fil itki wa wajid taqarrubi bihi ilallahi azza wa jalla ya. Bab yang ke-30 adalah bab mengenai membebaskan hamba saya ya, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membebaskan hamba saya ya. Jadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah membebaskan hamba saya, membebaskan perbudakan ya. Sebetulnya sudah tidak ada lagi dengan adanya Islam, sudah tegak ya, sejak
sejak zaman Rasul sudah tidak ada lagi ya sebetulnya perbudakan hamba saya, tapi kadang-kadang praktiknya masih dapat kita lihat ya. Bagaimana pembantu-pembantu dijadikan seperti hamba saya ya. Naudzubillah. Jadi membebaskan hamba saya ini ada termasuk salah satu cabang iman ya. Selanjutnya bab ke wal hadi wasalatuna babun fil kafarot. Ya, bab selanjutnya bab 31 ini bab mengenai al kafarot. Ya, kita sudah membincangkan di antara kafaroh ya. Kafaroh ini sudah kita bincangkan dalam video sebelumnya mengenai saum ya, saum kafaroh. Saum kafarot, dan antara kafaroh itu boleh dengan saum ya. Kafarat ini adalah seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia ingin memohon ampun kepada Allah, bertobat, dia melakukan suatu perkara ya. Dengan taubatnya itu dia melakukan sesuatu seperti saum ya. Atau dia membayar kafarat ya. Salah satu kafarat selain saum adalah membebaskan hamba saya. Ini sebagian kita sudah bincangkan mengenai saum kafarat. Tapi insya Allah nanti semua ini akan dibahas insya Allah satu persatu ya, satu demi satu. Berdasarkan kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Halimi ya, Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Wasani wasalatuna babun fil iqa'i bil uhud bil ifai bil uhud. Bab yang ke-32 adalah bab mengenai al-ifa bil uhud, menunaikan janji, menunaikan sumpah ya. Janji, sumpah ya. Apabila seorang bersumpah dengan nama Allah, tunaikanlah sumpah atau janji ya, janji atau sumpah ya nama. Janji dengan sumpah ada ya. Seperti janji-janji banyak kita lihat memegang jawatan atau jabatan dia bersumpah dengan nama Allah ya. Maka tunaikanlah janji yang dengan sumpah tersebut. Nanti akan ditanya oleh Allah. Wasalithu wasalatuna babun fi ta'didi ni'amillahi wa ma yajibu min syukriha. Bab yang ke-33 adalah bab mengenai menghitung-hitung nikmat Allah ya. Banyak nikmat-nikmat Allah yang diberi kepada kita atau melalui kedua orang tua kita ya. Sehingga dalam Al-Quran itu ketika umur 40 tahun ya, di dalam surah Al-Ahqaf Allah menyuruh ya, Allah menyuruh kita supaya berdoa, supaya bersyukur ya atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita atau melalui kedua orang tua kita ya. Wa ma yajibu min syukriha, dan apa-apa yang wajib ya, apa-apa yang wajib untuk mensyukuri nikmat ya. Dapat nikmat bukan hanya cukup sekadar alhamdulillah ya, ada panduannya dalam Islam bagaimana kita mensyukuri, wajib mensyukuri nikmat Allah ya. Sebagaimana apabila seorang telah berumur 40 tahun maka banyakkanlah doa ya. Ini bisa atau boleh dilihat dalam surah Al-Ahqaf ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ini juga yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi ada dua doa ini, satu doa dalam surah Al-Ahqaf, satu dalam kisah Nabi Sulaiman ya. Jadi hitunglah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Berapa banyak yang kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dan berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita syukuri ya, dengan cara beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan ibadah atau amal soleh ya.
Warabi wa thalathuna babun fi hifdzil lisan. Ini juga ya. Bab yang ke-34 adalah bab mengenai memelihara lisan ya. Lisan ini berbahaya ya. Banyak bahaya-bahaya lisan. Tak perasan ya, tidak merasa sudah berdusta ya. Naudzubillah. Jangan sampai lisan ini senantiasa berdusta, berbohong ya, menipu. Kalau sudah senantiasa lisan itu berdusta, ini adalah lisan orang-orang munafik ya. Wa idza haddatsa kadiba, apabila bercakap-cakap dia senantiasa berdusta ya. Ini salah satu sifat karakter orang-orang munafik ya. Naudzubillah. Banyak nih hifdzul lisan ini banyak ya, termasuk nanti kita bahas ya, ghibah, sukhriyah ya. Termasuk namimah ya. Ini kalau orang-orang politik nih banyak namimah ya, mencari-cari fitnah ya, memfitnah orang. Ini termasuk keimanan ya, menjaga lisan, memelihara lisan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal khamithu wal thalathuna babun fil amanat wa ma yajibu min adaiha ila ahliha. Bab yang ke-35 adalah bab tentang amanah ya. Amanah ini juga termasuk keimanan ya, apabila sudah janji untuk menunaikan amanah ya. Wa ma yajibu min adaiha ila ahliha, dan apa perkara-perkara yang wajib menunaikan amanah kepada ahlinya. Seperti amanah anak yatim ya. Anak yatim ini kedua orang tuanya kaya raya. Yang meninggal orang tuanya, ada ibu bapaknya meninggal, maka diamanahkan untuk mengurus anak yatim dan harta bendanya ya. Ini diatur dalam Islam ya, ada di dalam Al-Qur'an.